Kita lanjutkan pembelajaran kita sebelumnya, yaitu mengenai fungsi peluruhan. Jadi sebelum kita lanjut ke perhitungan, ada baiknya kita tahu terlebih dahulu apa sih peluruhan itu. Jadi definisinya, peluruhan adalah suatu perubahan kuantitas sebuah objek pada rentang waktu tertentu dengan perubahan turun. Artinya, kuantitas objek tersebut berkurang. Jadi kata kuncinya kalian bisa ingat ketika menyebutkan peluruhan, itu artinya terjadi suatu penurunan kuantitas. Adapun penerapan fungsi peluruhan dalam kehidupan sehari-hari bisa kita gunakan untuk menghitung penyusutan atau depresiasi nilai jual suatu barang. Juga bisa digunakan untuk menghitung peluruhan zat radioaktif. Untuk rumus umum fungsi peluruhan itu sama dengan fungsi pertumbuhan. Bisa dituliskan seperti fungsi pertumbuhan yang sebelumnya sudah kita bahas. Pn sama dengan P0 dikalikan dengan R pangkat N. Dengan Pn itu merupakan nilai besaran setelah N periode. P0 nilai besaran mula-mula. R, nah di sini bedanya ya. Untuk fungsi pertumbuhan, nilai R-nya itu kan 1 ditambah I. Ketika kita menemukan kasus mengenai fungsi peluruhan, maka nilai R-nya itu di sini minus ya, 1 dikurangi I. Dengan rentang nilai R itu harus lebih dari 0 dan kurang dari 1. I itu merupakan persentase peluruhan dan N itu merupakan banyaknya periode peluruhan. Nah, pada fungsi peluruhan, kita dikenalkan juga mengenai peluruhan zat radioaktif. Untuk rumus peluruhan zat radioaktif itu bisa dituliskan dalam bentuk seperti ini. Mn sama dengan M0 dikalikan dengan setengah pangkat N. Atau terkadang ditulis juga dalam bentuk seperti ini. An sama dengan A0 dikalikan setengah pangkat N. Di mana M0 itu merupakan massa awal, A0 itu aktivitas awal, N itu sama dengan T per T besar, di mana T kecil itu merupakan selang waktu dan T besar itu merupakan waktu paruh. Untuk lebih memahami, akan diberikan dua jenis contoh soal. Berikut contoh soal mengenai fungsi peluruhan. Untuk contoh soal yang pertama, sebuah industri rumah tangga pada tahun 2018 membeli mesin produksi seharga 100 juta rupiah. Jika harga mesin mengalami penurunan sebesar 2% setiap tahun, berapa nilai jual mesin pada tahun 2020? Jadi tuliskan dulu apa-apa saja yang diketahui di soal. Di sini P0 diketahui yaitu harga mula-mula mesin produksi itu yaitu sebesar 100 juta. Kemudian I-nya diketahui juga yaitu sebesar 2%. Dia mengalami penurunan sebesar 2% jika dituliskan dalam bentuk desimal yaitu sama dengan 2/100 sama dengan 0,02. Jadi setelah kita ketemu I-nya, kita bisa mencari nilai R-nya. R sama dengan 1 dikurangi I. Sama dengan 1 dikurangi 0,02. Yaitu hasilnya 0,98. Nilai N-nya tahun yang ditanyakan dan dikurangi dengan tahun pembelian. Itu 2022 dikurangi 2018, hasilnya 4. Jadi yang ditanyakan adalah P4, nilainya berapa? Untuk menjawabnya, kita tuliskan dulu rumus yang sudah diketahui tadi. Pn sama dengan P0 dikalikan dengan R pangkat N. Jadi karena N-nya 4, kita bisa ganti menjadi P4 sama dengan P0-nya 100 juta. Kalikan dengan R-nya 0,98 pangkat 4 sama dengan 100 juta
dikalikan dengan 0,98 pangkat 4, itu nilainya adalah 0,922,368,16. Setelah dikalikan, hasilnya adalah 92.236.816 rupiah. Jadi dapat ditarik kesimpulan bahwa nilai jual mesin pada tahun 2020 adalah Rp92.236.816. Oke, itu tadi untuk contoh soal dan pembahasan untuk soal yang pertama. Kita lanjutkan untuk contoh soal yang kedua. Seorang pasien menggunakan iodin radioaktif I131 untuk pengobatan. Waktu paruh I131 adalah 6 hari. Seorang pasien menerima pengobatan 24 mCi. Berapa banyak I131 tertinggal dalam tubuh pasien setelah 30 hari? Untuk penyelesaiannya, diketahui A0 sama dengan 24 mCi. Waktu paruh sama dengan 6 hari. Selang waktu pemberian iodin yaitu 30 hari, sehingga kita bisa mencari nilai N. N sama dengan selang waktu per waktu paruh, sama dengan 30/6. Dapatkan hasil N sama dengan 5. Jadi yang ditanyakan adalah A5 sama dengan berapa? Dia udah diberikan tadi rumusnya, kita tulis kembali rumus untuk menghitung radioaktif. AN sama dengan A0 dikalikan dengan setengah pangkat N. Karena N-nya 5, kita bisa ganti jadi A5 sama dengan A0-nya itu 24, kita ganti di sini 24 kalikan dengan setengah pangkat 5. Jadi hasilnya 24 dikalikan setengah pangkat 5, nilainya adalah 1/32. Jadi 24 dikalikan dengan 1/32 itu hasilnya 0,75. Jadi dapat disimpulkan bahwa banyak I131 yang tertinggal dalam tubuh pasien setelah 30 hari adalah 0,75 mCi. Demikian pembahasan kita mengenai fungsi peluruhan. Untuk meningkatkan kemampuan kalian dalam menyelesaikan permasalahan mengenai fungsi peluruhan, kalian dapat berlatih secara mandiri melalui berbagai sumber yang kalian punya. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya.